soal yang belum terbahas di pertemuan sebelumnya. Oke, boleh di soal nomor 1. Soal nomor 1, seorang pria usia 38 tahun datang berobat ke poliklinik rumah sakit karena kedua kakinya tidak dapat digerakkan. BAK dan BAB tidak lancar sehingga diberikan tata laksana pemasangan kateter. Pemeriksaan penunjang apakah yang perlu dilakukan? Nah, jadi ingat ya, kalau misalnya lumpuh-lumpuhan, masalah lumpuh-lumpuhan, adik-adik ingat ke gangguan SSP dulu, sistem saraf pusat. Tapi kalau masalah-masalah sensoris, masalah semut-semutan, kesemutan, tebas, segala macam itu, pikirnya ke perifer dulu. Nah, berarti ini masalahnya di sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat kita tuh ada 2. Ada otak sama medula spinalis. Nah, ingat, kalau masalahnya tuh di otak, dia pasti dari atas sampai bawah. Dia pasti sebelah tubuh kena semuanya itu ya. Kenanya kalau nggak kanan atau nggak kiri. Itu kalau masalah di otak. Tapi kalau masalahnya di medula spinalis, dia bakal kenanya mulai dari segmen yang kena sampai bawah semuanya masalah. Nah, jadi kalau yang kena tuh segmen torakal, berarti dari torakal sampai ke sakral itu semuanya lumpuh atau bermasalah, terganggu. Kalau yang kena segmen lumbal, berarti dari lumbal sampai ke sakralnya terganggu. Gitu juga kalau yang kena tuh cervical, berarti dari cervical sampai ke sakralnya yang terganggu. Nah, berhubung pasien ini yang kena itu adalah kakinya yang tidak dapat digerakkan. Ini kan masalahnya sih kedua kakinya ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dermatomnya, kaki itu mulai diatur sama lumbal. Nah, jadi torakal tuh nggak ada percabangan sarafnya ke kaki. Berarti kalau masalah di kaki, mesti lumbalnya yang kena kan. Nah, berarti ada kita periksa aja lumbalnya. Apa yang mau kita lakukan? Kalau masalahnya di jaringan lunak, ya kalau misalnya kita bicara mengenai sistem saraf pusat itu kan jaringan lunak, kita pakainya yang paling bagus sebenarnya MRI. Kalau nggak ada MRI, baru kita pilih CT scan. Oke, berarti karena ini pilihannya ada MRI lumbal, kita pilih jawabannya MRI lumbal. Itu aman ya. Nanti kalau nggak aman, minta tolong sounding ya. Dek ya. Lanjut nomor 2. Seorang pria berusia 26 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan utama kelemahan dan kejang di sisi kiri. Kejang di sisi kiri, berarti kejangnya kejang vokal. Nah, kejang vokal, karena cuma satu sisi tubuh. Pasien juga terlihat sulit dibangunkan sejak 2 hari ini. Menurut keluarganya, pasien mengeluhkan nyeri kepala dan kesulitan mengangkat lengan kiri atas sejak 6 bulan lalu. Pasien memiliki gigi berlubang dan tidak pernah berobat sebelumnya. GCS saat ini 12, tanda rangsang meninggalnya nggak ada, terus ditanya apakah diagnosis pasien. Nah, sampai usia 26 tahun, usia muda ya. Kalau usia muda, ini kakak kasih tips ya, walaupun tidak selalu. Kalau usia muda tuh jangan langsung pikirnya stroke. Kalau usia muda, pikirnya dulu infeksi dulu. Infeksi sistem saraf pusat. Sama, sistem saraf pusat, infeksinya bisa di otak, bisa di medula spinalis. Kalau infeksinya di otak, apa yang bisa terjadi? Di sana bisa terjadi encephalitis, bisa terjadi meningitis, bisa terjadi abses otak di situ. Nah, kalau misalnya di medula spinalis namanya apa? Mielitis. Ingat lagi konsep dari soal nomor 1 tadi. Kalau misalnya masalah di otak, dia pasti bagian-bagian sesuai hemisfernya yang kena. Jadi kalau kiri yang masalah, kanan. Kalau hemisfer kiri yang kena, bagian tubuh sebelah kanan yang bermasalah. Kalau hemisfer kanan yang kena, bagian tubuh sebelah kiri yang kena gitu ya. Tapi kalau medula spinalis dia mulai dari batas segmen yang terganggu. Nah, kalau pasien ini dia kan mengalami nyeri kepala, bisa mengangkat lengan kiri atas. Ya, terasa berat sejak 6 bulan yang lalu. Terus ada juga riwayat dia memiliki gigi berlubang yang tidak pernah berobat sebelumnya. Nah, makin bagus lagi kalau misalnya di sini kita temukan dia ada demam. Nah, karena kalau demam sudah berkaitan dengan inflamasi ya, Kak.
tanda-tanda inflamasi karena suatu infeksi gitu. Nah, gigi berlubang ini merupakan salah satu penyebab dari infeksi pada otak, yaitu bisa abses cerebri namanya. Karena biasanya kalau yang infeksi-infeksi kayak gigi berlubang, seperti otitis media, itu kan infeksinya tertutup tuh, ya kan ya. Mostly itu penyebabnya adalah bakteri anaerob atau anaerob obligat atau yang fakultatif gitu. Nah, biasanya kalau penyebabnya itu, dia akan menyebabkan suatu abses ke otak. Karena dia ada jalurnya ke sana gitu ya. Jadi kalau nanti adik-adik ketemunya dia gigi berlubang atau otitis media, jangan mikirnya itu kayak encephalitis, karena encephalitis itu infeksi pada otak dalam bentuk yang difus. Bentuk yang difus. Nah, kalau absces cerebri itu lebih ke dalam bentuk yang vokal ya. Kalau misalnya di encephalitis, biasanya pasien itu datang sudah dengan penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran. Karena infeksinya difus, masalah inflamasinya difus. Sedangkan kalau yang absces cerebri ini karena dia bisa mengenai salah satu hemisfer aja, nggak bisa ketemunya seperti tanda-tanda stroke tadi. Dengan di atasnya, bagian kiri atasnya sulit digerakkan. Gitu. Ini lebih tepatnya adalah absces cerebri. Oke. Kenapa nggak tumor intrakranial, Kak? Kalau tumor intrakranial, dia nggak bakal menyebutkan ada riwayat gigi berlubang. Ya, soal itu kadang dia mengarahkan kita, kita untuk menjawab pertanyaannya. Ya, lanjut soal nomor 3. Seorang pria berusia 20 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan tidak bisa terlelap di malam hari, nggak bisa tidur di malam hari. Sehingga aktivitasnya terganggu di siang hari. Beliau juga mengeluhkan sulit konsentrasi. Apakah bagian otak yang berfungsi untuk mengatur bangun? Nah, jadi tidak bisa terlelap di malam hari ini istilah di medisnya apa? Insomnia. Nah, ini lagi insomnia itu ada 3, ada early, middle, sama late insomnia. Nah, terus yang ditanya di sini adalah bagian fisiologinya ya. Apakah bagian otak yang berfungsi untuk mengatur bangun? Otak yang membuat kita, bagian otak yang membuat kita bangun tuh sebenarnya lebih tepatnya itu adalah ARAS, ya, Activated Reticular Ascending System. Nah, jadi ARAS tuh letaknya di batang otak. Cuman ARAS sendiri nggak bisa bekerja, dia harus berasosiasi atau bekerja sama dengan korteks cerebri. Jadi kalau cuman ARAS-nya doang yang bagus, nggak bisa kita bangun. Tapi kalau misalnya korteksnya bermasalah gitu ya, tetap harus ada campur tangan korteks otak, karena korteks itu pusat interpretasi tubuh kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu diinterpretasikan sama korteks. Jadi walaupun arasnya bagus, otaknya enggak, tetap enggak bangun pasiennya. Nah, jadi selain aras, berarti yang penting juga adalah korteks cerebri di sini ya. Kalau substansia nigra memang berada di korteks cerebri. Tapi kalau udah dibilang substansia nigra, ini spesifiknya mengatur motorik. Nanti kaitannya nanti ke penyakit-penyakit seperti Parkinson. Nah, kalau misalnya substansi nigranya kena, maka dia akan mengalami Parkinson disease karena terganggu masalah motoriknya. Oke, sejauh ini aman ya. Kita lanjut dulu. Seorang laki-laki usia 23 tahun datang ke IGDRS dengan jatuh dari motor. Jadi pada bahu dan diberikan analgesik, lalu dilakukan radiologi. Ditemukan dislokasi pada bahu pasien. Nah, bagaimana proses amplifikasi nyeri pada pasien tersebut? Ingat, proses dari pengantarannya itu tadi awalnya apa? Ada suatu transduksi, habis itu terjadi suatu transmisi. Nah, nah, jadi nyeri itu awalnya ini ada transduksi, proses transduksi. Terus sepanjang proses transduksi itu setelah proses transduksi sampai ke atas otak, ini otak, itu adalah suatu proses transmisi.
Nah, transmisi itu kan artinya penghantaran. Jadi di transduksi itu dihantarkan gitu ya. Nah, di sini nanti ada di cornu dorsalis, di medulla spinalis. Nah, terjadi di sini amplifikasi. Amplifikasi itu kita sebut dengan modulasi. Ini medulla spinalis. Terjadi di situ modulasi. Nah, nanti di otak dilakukan persepsi. Ya. Jadi transmisi itu mulai dari transduksi ini sampai ke otak tuh dia mengalami transmisi. Pokoknya ingat aja transmisi itu dihantarkan lah gitu. Dihantarkan yang udah diterjemahin, dihantarkan yang udah diamplifikasi, habis itu diantarin lagi yang udah dipersepsi, gitu ya. Jadi kalau dia amplifikasi memperbesar impuls nyeri itu adalah proses modulasi. Soal nomor 5, pasien 60 tahun datang dengan keluhan di kedua tungkai kaki yang bergejala dengan berangsur-angsur. Kaki pasien hanya dapat diseret, kekuatan motoriknya 2, ini betul. Refleks Babinski-nya positif. Ingat, kalau refleks Babinski positif, berarti masalahnya di upper motor neuron, SSP. SSP ada otak sama medulla spinalis, ingat. Terus, pasien punya CA paru dan akan melakukan terapi radiasi. Ditemukan sudah tidak ada lagi pada umbilikalis ke bawah. Umbilikalis ini yang paling murah nih, soal yang paling sering keluar. Umbilikalis itu T10. Jadi jadi T10 ke bawah udah hilang. Baik itu motoriknya maupun sensoriknya, karena dia yang kena itu adalah SSP. Oke, berarti kalau ini jawabannya medulla spinalis tinggi torakal 10 ya. Ini gampang banget nih soalnya ya. Nggak boleh salah ya kalau ini. Terus satu lagi yang ada landmarknya apa? T4 tuh. T4 tuh biasanya papila mame. Jajar papila mame. Ya. Soal nomor 6. Seorang perempuan berusia 67 tahun dibawa ke IGD karena mengalami penurunan kesadaran sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Sebelum pasien mengeluh nyeri kepala, sebelumnya dia mengeluh nyeri kepala hebat. Dirasakan mendadak saat berada di kamar mandi. Keluarga pasien menyangkal adanya riwayat demam maupun batuk lama. Berarti ini arahnya mau ngarahin kemana nih? Ke TB ya biasanya, demam batuk lama. Pasien memiliki riwayat darah tinggi dan tidak pernah kontrol rutin darah tinggi. Pada pemeriksaan fisik DC14, ketemu kaku kuduk, parisan nervus cranialis, tidak ditemukan motorik. Apakah menyebabkan banyak pada penyakit ini? Oh, ini demam sama batuk lama ini selain mau bukan ngarahin ya, mengeksklusi. Selain mau mengeksklusi TB juga eksklusi meningitis dan encephalitis. Ya, karena di sini dia mau bilangin ada kaku kuduk nih. Kalau kaku kuduk plus ada demam, kita mikirnya meningitis. Tapi kalau kaku kuduk nggak ada demam, apalagi ada nyeri kepala yang hebat, thunderclap headache, itu mikirnya ke SAH, subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage 80%-nya diakibatkan oleh pecahnya aneurisma sakular namanya. Aneurisma sakular itu aneurisma kecil-kecil yang ada di pembuluh darah otak, termasuk di sirkulasi juga. Nah, pecahnya si aneurisma ini akan menyebabkan apa namanya pendarahan subarachnoid. Ya. Apakah AVM bisa? AVM malformation bisa, tapi nggak yang paling banyak. Dia kan nanya yang terbanyak. Terus ada ini moya-moya disease. Moya-moya disease nih penyakit menyempitnya atau narrowing pembuluh darah otak ya, vaskular di otak.
Itu bisa juga kali kita sebut dengan stenosis ya. Jadi pembuluh otaknya itu menyempit, itu disebut dengan myelinosis. Lanjut soal nomor 7. Laki-laki usia 18 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan kelemahan pada kedua tungkai sejak 2 hari yang lalu. Kedua berarti masalahnya kan kayak gini misalnya kan nih orang nih. Nah, masalahnya itu kedua tungkai nih. Berarti kenanya di medula spinalis. Ya. Oh, ini soal nomor 1 tadi ya. Hilang rasa dari pusat ke bawah. Saat pasang infus angka tetel, pasien dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan dan tata laksana. Apa yang saya pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis? Boleh, MRI. Ini soal nomor 8. Seorang wanita usia 62 tahun dibawa ke GDRS dengan keluhan utama nyeri pinggang bawah yang memberat sejak 2 bulan ini. Di mana 2 hari terakhir pasien juga mengeluhkan kelemahan tungkai bawah. Pada pemeriksaan didapatkan BAK-nya tidak terganggu. Apakah red flag nyeri pinggang seperti di atas? Jadi nyeri pinggang yang belum tahu apa penyebabnya apa kemarin namanya low back pain ya. Low back pain. Low back pain itu bisa disebabkan oleh semua hal, semua struktur yang ada di pinggang. Bisa karena otot-otot erectus spinalnya, atau karena pergeseran vertebra, atau karena kejepitnya saraf-saraf radix dari si medula spinalis ya. Kalau medula spinalisnya yang kejepit, ininya bakal munculannya bukan nyeri dulu, bakal langsung lumpuh ke tanah. Namanya bukan low back pain lagi. Ini kan nyerinya dulu yang menjadi masalah nih. Berarti kalau nyeri itu yang terjadi itu biasanya mulai dari radix atau enggak si sarafnya, saraf spinal yang keluar situ. Yang paling sering itu apa? Skiatika, saraf skiatik ya. Yang paling besar. Saraf yang paling besar di daerah vertebra lumbal. Nah, jadi kalau misalnya pasien itu cuma datang dengan keluhan nyeri ini kayak dia 2 bulan tuh keluhannya cuma nyeri aja. Ya udah kita boleh tata laksana dulu di fase 1 dengan low back pain. Ya, kita kasih anti nyeri non steroid. Tapi kalau misalnya udah ada red flag-nya, red flag itu bisa lemah tungkai bawah atau gangguan sensoris di tungkai bawah, nggak bisa buang air kecil, nggak ada penurunan berat badan, demam, usia dia kurang dari 20 tahun atau di atas 50 tahun, nyerinya nggak kurang 5 hari, dan memberat saat berbaring terus telentang. Berarti itu masalahnya nggak masalah ece-ece. Kalau masalah ece-ece itu masalah simple ya, kayak tegang otot, nyeri otot, bisa juga menyebabkan low back pain. Gitu. Tapi kalau misalnya udah ada red flag ini berarti masalah bukan di otot lagi. Kita mikir masalah itu apakah ada tumor di situ. Misalnya nih, berat badannya turun-turun terus, apakah ada tumor di meduspenisnya atau ada nggak bisa buang air kecil dia dan ada kelemahan dalam tungkai apakah sudah kena si cauda equina-nya gitu. Nah, nanti kita sudah lakukan rujuk ya. Kalau pada pasien ini red flag-nya ada kelemahan pada tungkai bawah. Jadi selama 9. Wanita 68 tahun mengalami lupa dan gangguan tidur. Pasien sering kehilangan jam tangan, kunci lemari, namun beberapa waktu kemudian bisa ditemukan. Oke. Pasien masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, berarti ADL-nya aman. Namun untuk aktivitas yang lebih kompleks seperti menggunakan microwave perlu dibantu, berarti IADL-nya entar. Keluhan udah selama 1 tahun, 3 tahun lalu pasien stop apa dia mungkin. Nah, ada nggak adik-adik masih belajar ini masih sama dokter Ita nggak ya? Soal nomor 9 ini masih bisa kita bilang forgetfulness. Karena microwave itu nggak semua orang bisa mengerjakan gitu. Ya. Jadi jangan mentok-mentok ada barangnya, terus langsung aja kita diagnosis dengan MCI gitu. Nggak, langsung aja kita bilang iya dia terganggu enggak ya. Jadi kita lihatnya yang hal paling sederhana dulu harusnya. Nyapu bisa nggak dia? Atau makan menggunakan sendok bisa nggak dia pakai instrumen? Atau dia nulis kan? Semua orang pasti bisa nulis gitu. Maksudnya nulis tanpa tahu apa yang dibaca pun gitu. Bisa nggak dia megang penanya? Nah itu
Kalau terganggu udah masuk ke gangguan di ADL atau kerjaan rumah sehari-hari yang biasa, menyapu, mencuci, menggosok, nggak bisa dia, itu baru IADL-nya terganggu. Tapi kalau menggunakan microwave, jujur kakak sendiri pun nggak bisa menggunakan microwave. Tuh, ya. Jadi kalau misalnya ingat ingat hal-hal yang sederhana, IADL tuh ingatnya ke hal-hal yang sederhana. Ya, kalau misalnya dia emang nggak pernah pakai motor misalnya, jadi dia tiba-tiba pas tua di tes tuh pakai motor tentu dia nggak bisa gitu maksudnya ya. Tuh, jadi kalau ini kakak ganti jawabannya ini masih bisa forgetfulness ya, karena ini tidak ada yang mengatakan IADL-nya terganggu, karena yang dicontohkan di sini tuh menggunakan microwave. Oke. Okay. Open discussion ya kalau misalnya ada yang mau bertanya. Lanjut dulu soal nomor 10. Seorang laki-laki berusia 65 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk. Nyeri seperti ditusuk-tusuk pada kedua telapak tangan dan kaki. Kedua telapak tangan dan kaki sejak 2 bulan ini. Kadang kedua tangan mati rasa dan kesemutan. Hal ini mengganggu aktivitas pasien. Ia mengaku pernah melakukan pemeriksaan gula darah dengan hasil gula darahnya 399. 399 ini udah hampir KAD loh. Kalau misalnya pasiennya datang dalam keadaan nggak sadar, dan bisa kita tegakkan dengan KAD. Nah, berarti ini gula darahnya, tapi ini belum KAD ya. Ini maksudnya gula darah segini bisa muncul. Ini kakak menggambarkan kalau dia tuh gula darahnya tinggi banget gitu. Nah, berarti masalah di sini yang menyebabkan kedua telapak tangan dan kakinya itu kesemutan itu bukan masalah saraf utama, bukan masalah saraf utamanya ya. Tapi masalahnya di masalah metabolik, yaitu masalah gula darahnya atau diabetes mellitus. Jadi kalau misalnya yang jadi topik utama permasalahannya itu adalah saraf, maka kita akan mikirnya tuh ke neuropati jepitan. Neuropati jepitan itu pasti unilateral ya, bisa dibilang pasti unilateral karena dia biasanya di dominan, di ekstremitas yang dominan kenanya. Saya tak kayak kakak nih menulis, mengetik itu kan, biasanya pakai dominannya pakai tangan apa, mengetiknya pakai tangan kanan, berarti yang jadinya bakal di tangan kanan aja. Nah, sedangkan kalau DM ini ada suatu penyakit metabolik yang penyakit sistemik. Kalau penyakit sistemik itu dia pasti kena bilateral. Nah, makanya disebutnya kedua telapak tangan dan kedua kakinya kena ya. Ini lebih ke peripheral neuropathic diabetic. Dan bulan bare nggak bisa juga enggak ya. Plexopati. Kalau plexopati brachialis ini kayak semacam neuropati jepitan juga, cuma di plexusnya itu yang terjepit. Ya, sehingga nanti kena tuh bakal dari atas sampai bawah, dari lengan atas sampai ke lengan bawahnya. The Quavang syndrome, silahkan cari sendiri, itu adalah suatu tenosinovitis, sindrom Guillain-Barré bukan ya. Myasthenia gravis juga bukan. Lanjut, soal 15. Seorang anak perempuan berusia 15 bulan datang dengan keluhan demam hilang timbul sejak 2 bulan yang lalu. Ada hemiparesis dan does eye movement, mata kanan tidak bisa melihat ke lateral. Apa yang mendasari terjadinya keluhan tersebut? Demam hilang timbul sejak 2 bulan yang lalu. Ada hemiparesis, does eye movement, mata kanan tidak bisa melihat ke lateral. Ini gangguannya di korteks misalnya ya. Bisa terjadi di sini kalau misalnya ada demam hilang timbul ini, keluhan demam hilang timbul, ada hemiparesis. Nah, kita bisa bikinnya ke abses tadi juga, abses di apa yang mendasari keluhan tersebut? Infeksi, sistem saraf pusat ini nggak ada, memang nggak ada opsinya ya. Lihat dulu soal nomor 12. Seorang perempuan usia 67 tahun dibawa keluarga ke IGD dengan keluhan penanganan sejak 2 minggu lalu. Sebenarnya pasti mengalami nyeri kepala. Oh, ini yang itu tadi ya, yang SAH tadi. Yang dia mengalami thunderclap headache, nyeri kepala hebat. Dia dari riwayat darah tinggi dan ada pemeriksaan fisiknya ketemu kaku kuduk. Dan dia nggak ada riwayat demamnya, udah kita bahas tadi ya. Ini dia misalnya SAH. SAH tuh ada kelainan yang bisa kita ketemukan juga di pemeriksaan funduskopinya. Sorry. Cepetan ya. Sorry ya. Pak. Pelankan skipnya. Oke. Kenapa SAH? SAH itu
subarachnoid hemorrhage, BSA. Nah, ini sekarang kita bahas yang penting-pentingnya aja ya. Kita bahas soal. Jadi SAH itu adalah suatu jenis stroke hemoragik karena pecahnya aneurisma, mikroaneurisma yang ada di otak. Khas pada SAH itu yang pertama, sebelum misalnya pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran, bisa ya pasien datang dalam keadaan nggak sadar, tapi sebelumnya dia ada nyeri kepala hebat, nyeri kepala hebat. Nah, itu namanya thunderclap headache. Terus apa lagi yang kita ketemukan di SHH? SAH itu dia khas banget, kita bisa ketemu kaku kuduk. Sebenarnya yang kita ketemu tuh cuma kaku kuduk doang, tapi kadang di soal dibilang TRM positif, sedangkan TRM itu kan nggak cuma kaku kuduk yang TRM positif. Tahu TRM positif. Nah, terus lagi pasti ada juga riwayat hipertensi. Hmm. 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 Oke, ya. Itu subarachnoid hemorrhage. Nah, di sini apa yang kita temukan? Dia nyeri kepala hebat dulu sebelum pernah kesadaran. Terus dia ada riwayat hipertensi juga, sama kita ketemu kaku kuduk yang positif. Terus kalau dia bilang ada gambaran CT scan-nya, nanti bisa ketemu gambaran stellata namanya tuh ya. Kayak gambaran bintang gitu, karena si darahnya itu mengisi rongga subarachnoid. Rongga subarachnoid itu kan berada di antara pia mater sama subarachnoid kan, sama lapisan arachnoid. Nah, pia mater itu adalah lapisan yang udah nempel banget nih ke otaknya. Jadi kalau dia nempel ke otaknya, maka dia bakal nge-shape banget kan otak kita tuh. Jadi kayak sulkus-sulkusnya, girus-girusnya semua tuh kayak udah tershape sama si pia mater. Nah, di mater itulah ada si rongga subarachnoid namanya. Jadi kalau misalnya darah tuh masuk ke rongga subarachnoid, otomatis dia tuh bakalan mengisi sulkus-sulkus. Walaupun sulkus itu udah dilapisin sama pia mater, dia artinya tuh nggak bersentuhan langsung, tapi dia bakal mengisi rongga-rongga sulkus tuh. Nah, dia mengisi rongga-rongga sulkus, cekungan-cekungan si sulkus itu tuh nampaknya seperti stellata, kayak gambaran bintang gitu ya. Nah, terus kalau di soal ini yang ditanyakan pemeriksaan funduskopinya. Ternyata di pemeriksaan dengan oftalmoskop, pakai oftalmoskop kita periksa. Dia udah masuk dah ya, Dok Indra. Nanti ada tuh, misalnya pakai oftalmoskop, harganya jutaan ya. Segede ini, itu nanti kita dekatkan ke mata pasien. Kalau kita mau periksa mata kiri pasien, kita pakai mata kanan kita. Itu juga sebaliknya ya. Kalau nanti kalau kita mau periksa mata kanan pasien, kita pakai mata kanan kita juga gitu ya, mata kiri juga. Kalau kita mau periksa mata kiri, kita pakai mata kanan, nanti jadinya popo jadinya gitu ya. Terus dari pemeriksaan funduskopi itu, sebenarnya kalau kita bicara mengenai SAH atau stroke hemoragik, yang utama tuh kita ketemu papil edem dulu sebenarnya. Papil edem karena stroke hemoragik itu menyebabkan TIK meningkat. Tapi ternyata di SAH ada khasnya, kita bisa ketemu namanya flame shape. Flame shape itu kayak kobaran api gitu ya. Jadi di retinanya itu kita lihat kayak ada, jadi kan retina itu kan warnanya kuning gitu kan. Jadi kalau flame shape tuh kayak ada warna kuningnya itu yang agak uh, lebih terang dari sekitarnya gitu bentuk flame shape itu. Nah, jadi kayak kobaran api itu gambarannya. Nah, itu bisa ketemu di subarachnoid hemorrhage, namanya flame shape. Oke, sudah Kak.
Ya, tanggal 13, pasien datang dengan penurunan kesadaran, beberapa jam lalu mengalami kecelakaan. Dari gambar CT scan terlihat gambaran lesi perden untuk biconvex. Ingat, kalau biconvex berarti adalah suatu EDH, epidural hemorrhage. Epidural hemorrhage itu khasnya apa? Ada lucid interval. Lucid interval tuh nih, awalnya trauma, nggak sadar dia. Habis itu dia ada sadar sebentar, habis itu nggak sadar lagi. Itu namanya lucid interval. Ini yang gambaran biconvex ya. Nah, ini lagi biconcav, Kak. Sejauh Kak baca mengenai trauma kepala, nggak ada pernah disebut gambaran biconcav. Kalau SDH pun disebut dengan gambarannya itu seperti bulan sabit, crescent moon. Jadi nggak ada istilah biconcav ya. Kayaknya ini salah tulis deh. Nah, stroke hemorrhagic nggak, karena dia ada suatu trauma, mengalami trauma kepala ya. Nggak boleh kita sebut perdarahan karena trauma, tidak boleh disebut stroke. Jadi bukan stroke. Perdarahan epidural dia biconvex, jadi bukan. Perdarahan subdural dia crescent moon. Perdarahan subarachnoid juga bukan. Gambarannya stellata. Stroke ischemic juga bukan. Berarti ini sebenarnya nggak ada jawabannya ya. Tapi kalau misalnya biconcav ini tipe dan sebenarnya adalah biconvex, maka jawabannya EDH. Oke, selama 15. Seorang pasien perempuan berusia 52 tahun dibawa keluarganya ke IGD karena tidak sadar diri sejak 2 hari yang lalu. Berangsur-angsur. Awalnya pasien tampak banyak tidur, namun sekarang semakin sulit dibangunkan. Pada pemeriksaan GCS, dapatkan GCS-nya 10, tekanan darahnya meningkat, nadinya nurun, ini bradikardi nih ya, di bawah 60. Nafasnya meningkat, suhu meningkat. Pada pemeriksaan neurologis ditemukan pupil anisokor, refleks cahaya positif, refleks cahayanya positif di kanan, negatif di kiri. Hemiparesis dextra, paresis nervus 7 dextra sentral, refleks babisi positif pada kiri kanan, TRM negatif. Apa kemungkinan ini? Oh, dia nggak ada menunjukkan hemiparesis ya. Nggak ada mengeluhkan hemiparesis, tapi tidak sadar yang berangsur-angsur. Nah, yang berangsur-angsur. Kalau yang berangsur-angsur, berarti kita bisa curiganya kayak gini. Ada suatu massa yang mendesak ruang. Jadi ada suatu massa di otak itu yang mendesak jaringan-jaringan otak kita. Lama-lama dia gede. Lama-lama dia gede sehingga dia bisa menyebabkan akhirnya penurunan kesadaran. Tapi ini bilangnya 2 hari ya. Hmm. Hmm. Nah, terus ya, bisa lah waktu kita curiga itu masa. Terus apa lagi yang menyebabkan tidak sadar? Abses tadi bisa juga ya, abses cerebri. Tapi kalau dia abses cerebri, oh pasti ada demam. Ini ada demam nggak dia? Dia demam ya, bisa demam. Dia demam. Nah, terus stroke usia 52 tahun. M-nya negatif. Hmm. Negatif. Kalau TRM-nya negatif, nggak bisa kita naikin meningitis. Tapi di sini kita ada ketemu namanya Cushing triad ya. Ingat beda Cushing triad, Cushing syndrome sama Cushing disease. Hemiparesis dextra. Ini yang mana tadi nih? Cushing triad, hemiparesis dextra. Ini soal yang mana, Vika? Oh yang ini ya. Oh ya, hemiparesis dextra.
Hemiparesis dextra, parese nervous 7, dextra sentral. Pasien kelaikannya tidak seorganis dari yang lalu berusaha. Soalnya pasien tampak banyak tidur, namun sekarang semakin sulit digunakan. Pemeriksaan fisiknya GC10, tekanan darahnya 60/100. Nadi 53 menit, nafas 26 menit, suhu 38. Pada tulisan neurologis ditemukan pupil anisokor, refleks cahaya anisokor, refleks cahayanya positif negatif, hemiparesis dextra, parese nervous 7, dextra sentral, refleks cahaya negatif. Itu mana benar-benar sudah refleks cahaya penurunan kesadaran, refleks variasi positif, ya, nyeri kepala nggak ada ya. Bisa ini stroke hemoragik berarti. Setuju nggak? Ingat apa yang si ASGM, algoritma stroke Gajah Mada. Nyeri kepala, kita buka ya. ASGM. Nyeri kepala, Pencast, nyeri kepala, Pencast sama Babinski. Yang penting di sini adalah Pencast dia atau nyeri kepalanya. Kalau Babinski pun positif sendiri, nggak langsung bisa kita bilang dia stroke hemoragik. Tapi kalau misalnya ketemu salah satu ini Pencast atau nyeri kepalanya yang positif, itu bisa kita sebut dia stroke hemoragik ya. Di sini dia mengalami Pencast. Terus ada juga Babinski. Berarti ada 2 skornya terpenuhi. Kalau menurut kakak ini stroke hemoragik sih. Bukan tumor ya. Bukan tumor, lebih karena hemiparesis dextra. Stroke hemoragik. Tapi dia berangsur-angsur ya. Itu namanya sekarang semakin sulit dibangunkan. Ada yang pendapat lain? Soal mau 15 nih. ASGM itu algoritma skor Gajah Mada. Nah, gimana nih Zaki ASGM? Algoritma stroke ya, kok algoritma skor? Algoritma stroke Gajah Mada. ASGM. Jadi algoritma Gajah Mada itu kita gunakan untuk menapis, men-screening, bukan men-screening istilah lebih tepatnya menapis, membedakan stroke hemoragik dengan stroke iskemik di fase 1 karena kan kita nggak punya CT scan tuh, nah, jadi bisa kita andalkan nih algoritma stroke Gajah Mada ini. Nah, di algoritma stroke Gajah Mada kalau misalnya memenuhi dua dari 3 hal ini atau ketiganya terpenuhi, maka itu likely adalah pendarahan intracranial. Ya. Gimana tadi? Nih. 14D, 13D.
14 nya nggak ada isinya, tadi kakak bilang karena dia bikonkaf kan. Saya nggak ada deh lesi lesi di situ di trauma kepala tuh yang bentuknya bikonkaf, bikonvex ada ya. Coba lihat gejala yang lain ya. Kalau misalnya ujuk-ujuk eh, di ujian adik-adik keluar ini lesinya bikonkaf katanya. Nah, baca lagi gejala lainnya yang dialami oleh pasien. Ada nggak dia mengalami lucid interval atau ada nggak apa tuh tanda-tanda rangsang meningealnya atau apa atau ada nggak flame shape di pemisahan funduskopinya gitu ya. Nah, ya udah arahkan aja lagi, jangan di konkavnya jadikan patokannya, patokan ke gejala lainnya. Karena memang nggak ada rasanya bikonkav bentuk lesi darahan, ada bikonvex. Oke, soal nomor 15. Kalau menurut kakak ini stroke hemorrhagic ya akut ya, walaupun berangsur-angsur katanya. Nanti kalau ada pendapat Ika di konsul bukan subdural, berarti kalau itu tidak ada istilahnya bikonkaf ya. Kalau kakak baca itu istilahnya nggak ada bikonkaf soalnya si Mar. Ya ini bentuknya kayak gini, kayak bulan sabit. Itu namanya bikonkaf ya. Kalau setahu kakak bikonkaf tuh kayak gini. Tuh dulu kakak belajar lensa. Siapa? Ini kan bentuknya kan. Nih kalau bulan sabit itu kan kayak gini. Nah, ininya konkav, ininya konveks. Tuh, kalau bikonkaf tuh dua-duanya konkav gitu. Nah, oke. Kalau dada kata biasanya kayak gitu ya. Jadi salah itu Kak Bikon. Kata Bu Restu epidural dan subdural berkebalikan. Yang satu cembung, yang subdural cekung. Oh, ya. Kalau udah ada bersabda Bu Restunya ikutin aja ya. Nih ya Kak, temannya bilang nih, kata Bu Restu, kalau cembung itu ya betul, cembung bikonveks itu memang EDH. Kalau yang cekung namanya bikonkaf ya. Udah, ikutin aja lah itu. Berarti ini jawabannya subdural ya. Kok dibilang bikonkaf. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan sebelum lanjut nih soal-soal yang lain yang subdural dengan epidural ya. Ulang materi lagi kita nih. Dulu ya. Nih. Ada belajar ini kan, belajar. Nih, temannya nanya apa beda epidural sama subdural, Kak? Bedanya adalah lokasi pendarahannya. Kalau pendarahannya tuh di subdural, sub artinya apa? Bawah. Berarti di bawah dura mater. Kalau epidural, epi sebenarnya lebih tepat tuh artinya itu tepi. Tapi di sini kita bilangnya di atas dura mater. Karena kalau epidural itu pendarahannya di atas dura mater. Nah, jadi dura mater itu apa? Lapisan selaput otak itu kan ada dura mater, ada arachnoid, terus ini ada rongga subarachnoid, terus ada pia mater. Jadi dura subarachnoid, ini rongganya. Terus ini pia mater. Di atas dura mater apa? Ada kranial. Kranium. Nah, kalau misalnya epidural, darahnya tuh di sini antara kranium sama dan itu di sini nih antara kranium sama dura mater. Di atas dura mater, di luar dura mater darahnya. Tapi kalau subdural di bawah dura mater di sini dia.
Sehingga kalau di epidural, gambarnya tuh kayak gini dia. Karena yang didesaknya ini, yang didesaknya ini dura mater nih. Ini dura mater nih, lapisan dura mater yang didesak nih. Sedangkan kalau ini, dia mendesak jaringan otak. Dia yang ininya tuh nggak terlalu didesak gitu ya, dura maternya. Nah, maka gambarnya tuh kayak memanjang gitu jadinya. Oke, aman ya? Udah tahu bedanya subdural sama epidural? Dural itu merujuk ke dura mater. Kalau epidural, gini aja deh mudahnya. Ingat dura mater itu adalah suatu balon. Balon yang melapisi, balon yang di dalam balon itu ada otak gitu. Tapi ingat, lapisan otak itu nggak cuma dura mater doang, ada arachnoid sama pia mater gitu ya. Pokoknya untuk membedakan dura mater sama epidural sama subdural aja nih, ada balon namanya dura mater. Nah, kalau terus balon ini berada di dalam tempurung kelapa gitu ya. Kalau misalnya epidural, darahnya itu di luar balon. Nah, kalau misalnya subdural darahnya itu di dalam balon itu, di dalam si dura maternya itu. Oke. Tadi temannya bilang, ya yang bilang Bu Restu tuh ya, Kak ulang lagi ya. Kayaknya ada yang masalah sinyal ya, kawan-kawannya ya. Tadi ada kawannya bilang, yang udah mendengarin KP bilang nih kayaknya ya. Kalau kata Bu Restu, kalau EDH itu dia di konteks nggak salah ini ya. Kalau EDH itu dia cembung. Kalau SDH kebalikannya dia cekung. Nah, cekung itu apa? Konkav. Ya udah, jawab aja nih. Subdural. Ya. Aman Zaki, sinyalnya Zaki. Oke, Kak lanjut dulu ya. Nanti kalau ada lagi mau ditanyakan boleh ya, cek. Lanjut soal nomor 16. Aman. Nah, seorang bayi laki-laki usia 5 bulan dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan belum bisa miring kiri kanan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan mikrosefali, low set ear ya, bukan low ear set. Low set ear itu maksudnya gimana? Nih, ujung atas telinga kita ini harusnya sejajar dengan ini namanya tepi mata ya. Ini namanya sudut mata. Ini namanya sudut mata, ini namanya tepi mata. Jadi bagian atas telinga kita itu harusnya kayak sejajar sama tepi mata kita. Tapi kalau low set ear, bagian atas telinganya ini bawah, lebih di bawah lagi Kak. Kayak gambar-gambar kartun Snoopy gitu kan di bawah tuh. Di bawah banget letak telinganya. Itu namanya low set ear. Kedua bola mata kecil dengan jarak yang dekat. Nah, jadi appearance berupa mikrosefali, low set ear, kedua bola mata kecil dengan jarak yang dekat, serta bibir terbelah ini namanya adalah sindrom Patau. Sindrom Patau. Sindrom Patau itu adanya trisomi pada kromosom ke-13. Kalau nomor 15 tuh kakak jawabnya stroke hemorrhagic sih. Tapi kakak ragu juga. Ya, sementara kakak jawabnya stroke hemorrhagic. B ya. Nih. Karena ketemu Pancreas sama refleks Babinski. Terus dia ada hemiparesis dextra juga. Oke. Ini salah ya, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Itu di soal nomor 16. Nah, jadi tadi apa namanya? Sindrom Patau. Sindrom Patau. Sindrom Patau itu diakibatkan karena trisomi kromosom ke-13. Trisomi itu maksudnya apa? Ada 3 nih. Ada 3 buah kromosom ke-13-nya. Harusnya kan kromosom itu cuma sepasang aja. Harusnya cuma 2 gitu kan. Nomor 13 ada 2, nomor 12 ada 2. Nah, ini dia nomor 13-nya ada 3. Bentukannya kayak gini. Nah, sindrom Patau ini kalau kita lakukan pemeriksaan MRI bakal nampak ada namanya holoprosencephaly. Jadi kayak prosencefalnya itu, prosencefal kan yang membentuk ini. Prosencefali itu kan yang membentuk hemisfer kiri kanan kita kan.
Nah, pada orang yang mengalami sindrom fatal, hemisfer kiri kanannya itu gagal memisah. Itu namanya holoprosencefali. Jadi prosencefalnya itu nyatu. Ini gambarnya. Nah, ada yang tidak ada lobusnya nampaknya, nggak sempurna pembelahan hemisfernya. Jadi karena di sini nggak ada jawabannya sindrom Patau, maka lebih tepat kita jawabnya holoprosencefali boleh juga. Kalau dibilang hipotiroid kongenital gimana? Hipotiroid kongenital biasanya ada namanya dummy face ya, dummy face ya. Wajah bodoh gitu. Ya, ada di sini. Kalau Stargardt-Weber syndrome ini kelainan pembuluh darah kapiler di wajah. Kelainan pembuluh darah kapiler di wajah. Ini Kak, pada patau apa yang tidak berpisah atau kita lihat prosencefalinya. Coba Atia, Safira, prosencefalinya. Ingat, di embriologi prosencefali kan prosencephalus kan waktu dulu belajar tuh prosencephalus, diencephalus, metencephalus gitu kan. Nah, prosencephalus ini kan akan menjadi hemisfer kiri dan kanan. Nah, pada orang sindrom Patau, prosencephalusnya ini nggak memisah secara sempurna sehingga hemisfer kiri dan kanannya itu nggak utuh bentuknya. Jadi kayak bisa bentuknya itu bisa kayak gini nih. Bisa nyatu semuanya. Ini hemisfernya nih yang pink ya. Atau bisa dia belah dikit aja. Atau belahnya nggak satu sisi aja di bagian depan aja. Itu bagian belakang aja yang terbelah gitu. Harusnya kan dia membelah secara sempurna nih, terpisah hemisfer kiri dan kanan harusnya. Ya. Yuk. Nomor 17. Laki-laki usia 63 tahun ke poliklinik dengan keluhan tidak dapat mengingat nama temannya. Keluhan ini sudah berulang, akan tetapi jika sudah berbincang dengan temannya, ia dapat mengingatnya kembali. Nah, ini gampang banget ya, forgetfulness. Kakak berharap adik-adik di soal kognitif gak salah lagi ya. Soal kognitif itu yang paling seru di blog ini. Kalau menurut kakak, soal mengenai kognitif dewasa, itu gangguan kognitif dewasa itu yang paling seru di blog saraf ini. Karena kayak paling mudah dipahami gitu. Dia kan bertahap ya. Kayak awalnya dia mengalami forgetfulness ya, habis itu dia mengalami MCI, mild cognitive impairment, baru terakhir dia mengalami demensia. Nah, kalau masalahnya baru cuma lupa-lupa sekedar lupa aja, itu diagnosisnya adalah forgetfulness. Kalau misalnya udah terganggu IADL-nya, dia lupa, plus IADL-nya terganggu. Jadi kalau forgetfulness, dia cuma lupa aja. Kalau MCI, dia lupa, plus IADL-nya udah terganggu. Nah, terus kalau dia demensia, dia lupa, ADL terganggu, ADL-nya juga terganggu. Jadi gitu ya, cara memahaminya ya. Ya tadi ADL udah Kak bahas juga. ADL tuh tanyakan hal yang sederhana aja, seperti menyapu, menggosok, yang nggak perlu banyak-banyak skill lah. Kalau microwave itu kan harus ada pemahaman juga kan mungkin. Soal nomor 18, ini SAH ya. Laki-laki usia 35 tahun datang dengan penurunan kesadaran sejak 2 jam yang lalu. Sempat mengeluhkan nyeri kepala hebat saat di kamar mandi. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darah 150 per 90, suhu 37 derajat, nafas irregular, TRM positif. Ingat ada satu yang mau Kak kasih tahu. Kenapa dari tadi kita bahas stroke, pasiennya tekanan darahnya tinggi semua? Ternyata pada saat terjadinya stroke yang akut, ya baik iskemik maupun hemoragik, bisa terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, kalau terjadi peningkatan tekanan darah pada saat stroke, sebenarnya nggak boleh buru-buru diturunkan. Kalau kata dokter Hanafi, diturunkan secara perlahan gitu. Ya, jadi itu kayak salah satu gejala stroke lah, bisa terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, terus juga di sini TRM-nya positif ya, TRM-nya positif dan dia mengalami nyeri kepala juga sebelumnya. Berarti ini adalah diagnosisnya SAH, suatu SAH. SAH tadi yang paling banyak
etiologinya adalah pecahnya aneurisma cerebri. Ini udah keluar soalnya tadi ya. Soal nomor 19. Pasien perempuan usia 45 tahun datang dengan keluhan nyeri pada kedua telapak tangan dan kaki. Nyeri bertambah saat malam hari. Dia menderita CA paru yang direncanakan untuk terapi radiasi. Apa pemisahan yang diperlukan? Kalau misalnya keluhannya ke arah telapak tangan dan kakinya, oh ya, di sini kan ada dua diagnosis ya. Pertama, gangguan telapak tangan dan kaki. Apa yang bisa terjadi di sini bisa terjadi neuropati. Yang kedua, diagnosisnya adalah CA paru. Nah, terus gimana cara ngantrinya nih? Yang ditanya CA parunya apa neuropatinya? Ingat, di soal pertama dia keluhannya apa? Kalau di pertamanya langsung ngarah ke neuropati, yaitu adanya keluhan nyeri telapak tangan dan kaki. Nah, itu jadi berarti pemeriksaan yang ditanya itu adalah pemeriksaan untuk neuropati. Ini walaupun jarang ya, kan kakak udah pernah juga nih S1 kayak adik-adik. Kadang kakak mikir gini loh, nggak ada nih kayak pemeriksaannya kayak pemeriksaan CA paru deh. Gitu. Akhirnya salah jawab. Bisa aja nanti terjawab ronsen torak misalnya kan, padahal yang ditanya bukan itu. Jadi hati-hati membaca soalnya ya. Apa yang ditanya, pemeriksaan itu apa yang dia tanya gitu. Kalau misalnya dia di kalimat pertama dia tuh udah nyebutkan keluhan utamanya itu nih nyeri, berarti jangan mikirin pemeriksaannya untuk CA paru. Oke. Berarti pemeriksaan saraf. Apa di sini ada pemeriksaan saraf? Ya, pemeriksaan nerve conduction study. Oke. Kalau CT scan, MRI, itu kalau masalahnya yang di medula spinalisnya. Kalau ada lumpuh-lumpuh, kalau ini kan nggak ada. Soal nomor 20. Perempuan berusia 67 tahun. Oh, ini yang tadi ya. Kaku kuduk, 67 tahun. Penurunan kesadaran. Riwayat darah tinggi. Ini SAH ya. Ini dapat banyak soal SAH keluar. Ya, soal nomor 21. 21, dia misalnya CT scan, lesi hiperdens dengan bentuk biconvex. Biconvex tadi EDH. EDH, untuk tata laksana pembedahannya, operatifnya, itu kita bisa lakukan namanya evakuasi hematom. Ya, evakuasi hematom. Tapi kalau dia SDH kita bisa lakukan Burhol. Kalau EDH kita lakukan evakuasi hematom, nama prosedurnya. Sini ada pertanyaan apa enggak nih, lanjut ya. Nomor 22. Tipe pernapasan neurosentral terjadi kerusakan pada bagian. Nah, neurosentral ini yang central neurogenic hyperventilation ini ya. Atau nama lainnya tuh pernafasan Kussmaul. Atau biot. Biasanya masalahnya di tegmentum antara pons dan mesencephalon. Jadi bagian atas dari pons. Oke, aman. Lanjut. Soal nomor 23. Seorang anak perempuan usia 7 bulan, ini sebenarnya bukan materi kakak ya, enggak apa. Dibawa ibunya ke puskesmas karena belum bisa meniarap. Anak lahir prematur dengan berat badan 1.800 gram. Pada pemeriksaan neurologis, dokter melakukan retraksi dan menemukan head leg. Nama pemeriksaan retraksi ini ada tadi di sini di soal selanjutnya. Namanya adalah pemeriksaan suspension. Pemeriksaan suspensi tarikan ya, itu nama pemeriksaannya. Ya, jadi ini soalnya sama nih, nomor 26 sama soal nomor 23. Soalnya kakak acak ya. Jadi pemeriksaannya itu namanya suspensi tarikan. Nah, ternyata pada dilakukan pemeriksaan suspensi tarikan itu ketemu adanya head leg. Head leg itu gimana? Ini loh. Nih ya, ini bayi nih. Jadi bayi itu sebelum usianya 6 bulan, kalau misalnya kita mau dudukin dia nih, di kepalanya nih bakal ketinggalan di belakang gitu. Ini kecil banget ya.
Ini aja nih. Misalnya nih bayi ya, tangan kakak nih bayi nih. Misalnya bayi ini di posisi berbaring, mau didudukin sama orang tuanya, kepalanya nih terkulai, ketinggalan di belakang. Itu namanya head lag. Head lag itu normal kalau usia bayinya di bawah 4 bulan. Sebelum usia 6 bulan masih bisa muncul, masih bisa. Tapi menjelang itu dia bakal mulai nggak ada lagi gitu. Nah, di atas usia 6 bulan kalau masih ada juga head lag, berarti ada gangguan motorik pada si anak atau bayi itu. Apa aja contohnya Kak? Bisa aja cerebral palsy. Nah, itu misalnya ada suspensi tarikan. Apa fungsinya dilakukan pemeriksaan itu untuk mengetes tonus otot leher. Karena yang mempertahankan kepala kita biar bisa berdiri tegak ini kan otot leher nih. Oke, mantul. Soal nomor 26 tadi juga jawabannya sama ya, tonus otot leher. Lanjut soal nomor 24. Seorang pasien perempuan berusia 70 tahun dibawa anaknya ke puskesmas dengan keluhan sering buang air kecil sejak 3 bulan yang lalu. Buang air kecil sering, namun sedikit akibat keluhan ini. Pasien sering terbangun di malam hari. Jadi buang air kecilnya itu sering tapi sedikit. Jadi kayak urgensi ya masalahnya. Riwayat diabetes mellitus disangkal. Nah, di mana lokasi kelainannya kalau misalnya gangguannya di midulus spinalis nih? Berarti yang terganggu adalah pusat refleks miksi. Pusat refleks miksi itu diatur sama segmen sakral 2 sampai sakral 4. Ya, ini dihafal ya. Pusat miksi. Lanjut, nomor 25. Seorang pasien perempuan berusia 68 tahun dibawa anaknya ke dokter dengan keluhan sangat pelupa sejak 1 tahun terakhir. Semua aktivitas hariannya harus dibantu. Untuk menuju kamar kecil aja dia berputar-putar. Berarti ini adalah satu gangguan ADL. Masa iya mau berak aja atau mau pipis aja udah dibantu? Nah, berarti itu udah masalah. Ya, ada masalah dari activity daily living-nya. Kalau udah ada masalah ADL, pasti ADL-nya terganggu, pasti lupa. Nah, sehingga ini bisa kita jawab dengan diagnosisnya adalah demensia. Ya. Karena di sini demensianya ada dua ya, demensia Alzheimer sama demensia vaskular. Nah, dia ada nggak bilang riwayat penyakit vaskularnya? Kalau nggak ada, berarti demensia Alzheimer. Kalau ada dia riwayat stroke, atau ada riwayat hipertensi, atau ada riwayat TM, nah, bisa hipertensi, demensia vaskular. Soal nomor 27. Seorang anak laki-laki usia 7 tahun mengalami kesulitan berlari dan naik tangga yang semakin bertambah berat sejak 2 tahun terakhir. Dari anamnesis diketahui anak sudah bisa bicara usia 14 bulan dan berjalan usia 18 bulan. Nah, udah bisa dia jalan usia 18 bulan, tapi masalahnya di usia 7 tahun. Awalnya orang tua tidak menyadari kelainan ini hingga ada keluhan dari gula raganya. Pada pemeriksaan fisik, anaknya tampak lordosis dan skoliosis, refleks fisiologis menurun, patologis negatif. Saat berjalan, anaknya jinjit dengan waddling gait. Waddling gait khas pada DMD, Duchenne myopathic disorder, myodystrophy ya, muscular dystrophy, Duchenne muscular dystrophy. Apalagi yang khas DMD ini Kak? DMD ini khasnya adalah dia regresi adik-adik ya. Dia itu regresi. Jadi awalnya dia pandai nih. Awalnya dia bisa bahkan berjalan di usia 18 bulan. Di mencapai usia 7 tahun normal-normal aja. Oh, udah lewat usianya 7 tahun dia mulai regresi, mulai menurun fungsi tubuhnya. Mulai dia susah berdiri dari posisi tidur ke berdiri itu susah, dia harus kayak menumpu dulu tuh ke badannya, ke pahanya baru dia bisa berdiri. Itu namanya apa? Dia seperti memanjat dirinya sendiri ya. Terus lama-lama dia bisa mengalami kelumpuhan total, bahkan bisa meninggal pasien dengan DMD ya. Itu yang namanya regresi. Jadi fungsi-fungsi tubuhnya itu mengalami penurunan. Terus lagi pada pasien dengan DMD ini ada terjadi gangguan
posisi vertebra nih kayak lordosis sama skoliosis. Yang paling sering skoliosis. Nah, di MD ini dia dia itu disebabkan oleh gangguan genetik, ya, gangguan kromosom. Apa itu? Gennya itu berada di kromosom X dan bersifat resesif. Nah, ini yang utamanya. Tapi sebenarnya ada juga teori yang bilang dia autosomal dominan. Cuman yang diterima itu adalah X-linked resesif. Kenapa? Karena dia tuh yang kena cuma cowok aja. Nah, kalau misalnya dia autosomal dominan, harusnya kan cewek ketemu juga kasusnya. Tapi kasusnya tuh nggak pernah ada ketemu cewek. Ketemunya tuh selalu di cowok. Nah, makanya lebih tepatnya adalah X-linked resesif. Nah, kenapa X-linked resesif ketemu di cowok aja? Karena cowok cuma punya satu kromosom X yang ini ya, maksudnya kromosom seksnya ya, kromosom seks di cowok itu kan XY. Jadi cuma satu tuh kromosom X-nya dia. Sedangkan sifat ini dibawa sama kromosom X. Jadi pada cowok dia bakal muncul karena nggak ada yang menekannya. Ya. Soal nomor 28. Anak laki-laki berusia 13 tahun dibawa orang tuanya ke poliklinik dengan keluhan utama sakit kepala yang semakin berat dalam 3 minggu terakhir. Sejak 5 hari lalu, terdapat muntah dan kelemahan anggota gerak sebelah kanan. Beberapa kali serangan kejang, vokal, anak bisa berkomunikasi dengan muntah. Dan masih gak lewat atas media. Oh, ini anaknya abses cerebri. Abses cerebri obatnya apa? Golongan cefalosporin. Apa itu? Yang banyak dipakai adalah cefotaxime ceftriaxone atau bisa juga pakai cefixime. Ya, namanya abses. Karena penyebabnya adalah bakteri, kita pakai antibiotik. Nah, nomor 29. Seorang perempuan usia 52 tahun dibawa ke UGD karena tidak sadar berangsur sejak 2 hari yang lalu. Awalnya sering tidur, lama-kelamaan sulit dibangunkan. Oh, ini yang tadi soalnya. Terus yang ditanya di sini adalah apa tanda-tanda peningkatan intrakranial? Tanda-tanda peningkatan intrakranial di sini yang bisa kita temukan adalah yang pertama, dari tanda-tanda vitalnya. Dia mengalami hipertensi, mengalami bradikardi, dan mengalami peningkatan respiratory rate. Itu namanya trias casing. Trias casing itu ada hipertensi, bradikardi, sama irregular breathing. Itu terjadi kalau misalnya ada peningkatan TIK. Terus apa lagi? Pupil anisokor sama papil edem. Apakah refleks Babinski merupakan tanda-tanda peningkatan TIK? Bukan, bukan ya. Bukan. Apakah hipertemia? Bukan. Jawabannya B. Soal nomor 30. Fase fisiologis tidur terbagi menjadi ini dan tahu deh. 4. Ada 3 fase REM, fase non-REM, sama 1 fase REM. Nyaman ya? 31. Seorang mahasiswa kedokteran datang untuk berdiskusi ke seniornya. Ia penasaran ketika pasien tidur, matanya dapat bergerak ke kiri dan ke kanan, dan kadang-kadang tersentak bangun ketika bermimpi buruk. Nah, ini fase apa yo? Cepat jawab. Ini fase apa nih? Matanya bergerak ke kiri kanan, terus tersentak ketika bermimpi buruk. Ayo, jawab fase apa tuh? Fase keberapa? Terus apa namanya? Tuh, fase REM berarti itu yang ke REM itu yang ke serem, betul. Serem Kak, ke serem Kak. Fase yang keempat ya. Nah, di sini yang ditanya apa? Apakah neurotransmitter yang mengatur seseorang untuk tidur? Nah, jawabannya melatonin ya. Di KP itu sebenarnya ada nih melatonin atau melanin concentrating hormone, acetylcholine, sama GABA. Jawabannya yang ada melatonin. Oke, lanjut. Aman ya. Soal nomor 32. Nah, ini. Data organ yang mengatur tidur ada di bagian. Kalau dari KP, itu dia point out-nya hipotalamus ya. Karena di awal paragraf itu dia bilang, proses tidur melibatkan beberapa bagian otak termasuk hipotalamus yang mengatur siklus tidur dan bangun. Serta batang otak yang mengontrol fungsi dasar seperti pernapasan dan detak jantung. Nah, kalau sumber yang kakak dapat, ada namanya bulbar synchronizing region yang berada di pons. Itukah yang menyebabkan kita itu tidur? Nah, jadi jawabannya betul kedua-duanya sebenarnya. Mau bilang letaknya di pons, mau bilang letaknya di hipotalamus, betul. Cuman karena di KP yang di point out sama dosen kita adalah hipotalamus, kita jawab aja hipotalamus kalau
opsinya kayak gini ya. Kalau opsinya ada dua. Menurut kakak sih jawabannya hipotalamus. Nah, pons betul juga. Karena ada juga namanya situ tadi CBSR. Katanya di pons. Oke, semuanya lanjut. Soal 33. Seorang laki-laki berusia 56 tahun diantar keluarganya ke IGD dengan keluhan lemah anggota gerak kanan. Keluhan terjadi tiba-tiba saat pasien bertengkar dengan anaknya 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Anak durhaka kayaknya nih. Keluhan disertai dengan mulut mencong dan bicara pelo, GCS 456-15 ya. Tekanan darahnya 230/180, nadi 117, irregular, frekuensi nafas 28. Pemeriksaan fisik dapatkan motorik kanan 333, superior dan inferior. Kaku kuduk nggak ada, riwayat hipertensi ada. Apa diagnosis pasien? Nah, kalau nggak ada kaku kuduk dan ada riwayat hipertensi, nah, terus ada, bentar. Oh, kalau hipertensi ensefalopati harusnya dia tidak sadar. Ya, yang namanya ensefalopati keluarnya tidak sadar. Pada subarachnoid bukan, karena TRM-nya di sini negatif ya, kodenya negatif. Stroke thrombosis, stroke ischemic, enggak sih ya, lebih karena arahnya lebih ke stroke hemorrhagic nih. Hemorrhagic selain SAH apa ada perdarahan intracerebral. Sebenarnya perdarahan intracerebral yang paling sering muncul. Kakak selama koas di neuro ya, Dek, sekali pernah ketemu pasien SAH nih, pasien perdarahan subarachnoid. Nyeri kepalanya tuh beneran kayak nyeri banget gitu loh, sampai dikasih kodein. Arti nyerinya tuh sampai dikasih golongan opioid rendah gitu, si kodein. Enggak juga tuh hilang nyerinya. Akhirnya pasien dikasih sedasi apa ya, buat injeksi waktu. Nah, kalau di sini karena nggak ada kuku kuduknya, berarti ini bukan SAH. Apa yang khas dari perdarahan intracerebral, Kak? Tekanan darahnya meningkat di atas 200 nih. Tekanan darahnya meningkat di atas 200. Terus sama ada nyeri kepala juga sebelumnya. Ini nggak ada nyeri kepala dibilang. Muncul bicara. Terus nggak ada kaku kuduk. Kalau PIS tuh, atau PIS itu dia nggak ada kaku kuduk. Defisit neuralis vokal, kepala, mau apa? Kalau pasiennya ini hmm, tekanan darahnya di atas 200 ya. Maksudnya. Lebih banyak PIS ini nih yang datang kalau stroke hemorrhagic dibandingkan SAH. Sebenarnya kalau ada di optionnya itu hipertensi emergensi, kakak lebih milih itu sebenarnya. Karena kayak kalau kita bilang pada intracerebral tadi nggak, ini kan nggak ini kan si itu kan HSGM tadi, HSGM itu kan ada Pencast, ada nyeri kepala sama Babinski. Tapi kalau di antara option ini lebih tepatnya perdarahan intracerebral. Cuman kalau kakak sebagai dokter ya, kalau ini lebih tepatnya nengokin dengan hipertensi, hipertensi, eh, hipertensi emergensi. Kalau PIS arterinya biasanya AVM namanya, arteriovenom malformation. Nah itu biasanya banyak penyebabnya. Kalau SAH kan aneurisma tadi ya. Kalau si PIS ini kena AVM, karena malformasi arteri ventricular. Kalau PIS itu banyaknya AVM. Nah, penggunaan obat-obat simpatomimetik atau obat antikoagulan lama juga bisa. AVM itu apa, Kak? Nih, AVM-nya di gambar ini. Jadi, antara vena dan
antara vena dan arteri itu harusnya kan memang ada tuh disambungkan sama kapiler kan. Ini kan namanya kapiler nih. Nah, tapi pada AVM kapilernya tuh gede-gede. Kapilernya itu terlalu gede-gede gitu. Nah, kapiler yang gede-gede ini udah pecah. Ya, namanya AVM. Kalau SAH tadi apa? Aneurisma. Yang paling banyak jawabannya ya. Kalau masalah arterinya, arteri apa? Banyak ya, tergantung lokasi nanti. Arterinya kan berdasarkan sirkulasi itu. Arteri cerebri anterior bisa, arteri cerebri posterior juga bisa. Cuman masalahnya kalau PIS itu di AVM-nya, kalau SAH itu atau perdarahan PSA itu di aneurismanya. Gitu ya, cara membedakannya. Lanjut soal nomor 34. Nah, ini udah jelaskan tadi ya, lesi hiperdens biconvex berarti darahnya letak di ruang epidural. Oke. 35. Nah, ini nggak ada soalnya ya. Nggak lengkap soalnya. Pokoknya intinya gini. Adik-adik tentukan dulu. Dia itu afasia Broca atau afasia Wernicke. Tentukan dulu. Gimana cara menentukannya, Kak? Kalau dia afasia Broca, berarti Broca-nya yang bermasalah kan? Kalau dia afasia Broca kan Broca-nya nih yang bermasalah. Kalau dia afasia kalau dia afasia Broca kan Broca-nya yang bermasalah. Kalau dia afasia Wernicke kan Wernicke-nya yang bermasalah. Nah, kalau gitu berarti kalau di afasia Broca dia ngomong nggak bisa ngomong tuh artinya apa? Nggak bisa berbahasa, nggak nggak menggari muncung nyoko mengece udah gitu, nggak ngomong dia gitu ya. Kalau afasia Wernicke dia nggak ngerti, nggak nih enggak. Kalau afasia Wernicke dia nggak ngerti, tapi dia ngomong. Cuman ngomongnya itu nggak ada arti, meaningless. Kayak kata-kata baru gitu loh, neologisme. Neologisme. Nah, tentukan itu dulu. Biasanya kalau kita suruh atau kalau kita periksa, dia ngomong tuh nggak. Kalau dia nggak ngomong, berarti masalah adalah di Broca. Kalau dia ngomong tapi ngomongnya nggak jelas, berarti masalah adalah di Wernicke. Nah, itu dulu pastikan. Broca atau Wernicke. Afasia Broca nama lainnya adalah afasia motorik. Afasia Wernicke nama lainnya adalah afasia sensorik. Terus apa lagi yang kita tentukan? Lihat, diulang dah apa kata kita. Misalnya kayak ini loh. Uh, ini warna apa? Dia bilang, ini warna apa? Habis itu diam. Nah, berarti dia cuma bisa mengulang apa yang kita bilang nih aja. Nah, kalau dia cuma bisa mengulang apa yang kita bilang nih aja, berarti dia mengalami afasia transkortikal. Nah, afasia transkortikal itu tetap ada dua ya, Broca ataupun Wernicke. Kalau misalnya dia gini, bisa kita tanya ya nih, ini warna apa? Itu dia bilang, ini warna apa? Terus dia diam mematung tidak ngomong sedikit pun. Di ghostingnya kita habis itu gitu. Ah, itu berarti ada afasia transkortikal yang masalahnya itu di motoriknya. Nggak bisa dia lanjutin lagi. Dia cuma ngulang aja. Habis itu nggak bisa dia lanjutin lagi. Nah, itu namanya masalah motorik transkortikal. Tapi kalau misalnya dibilang, ini warna patih. Ya, dia ngomong gitu kan. Cuma habis itu disambungnya dengan kata-kata yang nggak jelas. Jadi ini warna apa? Kata kita kan, ini warna apa? Terus di situ dia ngomong nggak jelas. Nah, itu adalah afasia transkortikal yang sensorik. Ya, sensorik karena Broca-nya masih bagus nih. Dia masih bisa ngomong. Cuman apa yang diomongin itu dia nggak ngerti. Nah, masalah di sensorik. Kalau afasia global ya udah dua-duanya dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ngerti. Kalau afasia sensorik tadi apa? Yang masalahnya di Wernicke. Kalau afasia motorik masalahnya di Broca. Emang agak mind blowing ya. Nah itu ingat, kalau bilangnya adalah afasia sensorik, berarti masalahnya di sensoriknya, di Wernicke-nya dia nggak ngerti.
Kalau afasia motorik, berarti masalahnya di motoriknya, di brokanya dia nggak ngomong, tapi dia ngerti. Oh. Terus bedanya sama transkortikal cuman itu aja. Ya, kalau transkortikal dia masih bisa mengulang kalimat yang kita sebutkan. Oke, soal nomor 36. Seorang perempuan usia 23 tahun datang ke poli dengan keluhan bangkitan kejang disertai penurunan kesadaran sejak 1 hari yang lalu. Sebelum terjadi kejang, pasien merasakan tidak sebut balon-balon itu apa sama transkortikal, Kak? Wow, istilah baru ya. Balon galon. Dengar Kakak. Tuh, Kakak deh. Dia Kak cari ya. Balon galon ya istilahnya. Pasien nyebut kata mirip kata Kak seperti balon galon. Kalau yang disebut banget. Oh, parafrasia. Parafrasia. Ah, jadi balon galon ini istilah lainnya parafrasia ya. Itu kalau parafrasia masalahnya di Wernix berarti ya. Karena kan dia masih ngomong. Fenomenik parafrasia, semantik parafrasia, sama neologistik parafrasia. Tuh. Oke, jadi yang nama yang kakak bilang neologis, yang istilah kak neologisme itu tadi itu namanya parafrasia ya. Oke, lanjut soal nomor 36. Seorang perempuan usia 23 tahun datang ke poli dengan keluhan bangkitan kejang disertai penurunan sejak 1 hari yang lalu. Sebelum terjadi kejang, pasien merasakan tidak enak di perut dan mual. Sesaat sebelum kejang, pasien merasakan tangan kanannya kaku dan wajahnya tertoleh ke kanan. Setelah itu, pasien tidak mendengar apa-apa. Temannya mengatakan pasien tidak merespon panggilan dan mulutnya mencap-mencap. Bagaimana penjelasan pasien tersebut? Tangan kanannya kaku, wajahnya tertoleh ke kanan, mulutnya mengecap-ngecap itu gangguannya motorik sebenarnya. Tangan kanannya kaku, terus kepalanya deviasi ke kanan. Itu masalahnya di korteks motoriknya, ya di lobus frontal. Korteks motorik kan letaknya di lobus frontal. Nah, tapi di sini ada juga yang namanya otomatisme. Otomatisme oromandibular yang otomatisme oromandibular itu diatur karena terjadi karena gangguan di lobus temporal. Nah, terus ada aura gastrointestinal juga. Aura gastrointestinal tuh dia kayak ada gangguan pencernaan dulu tuh sebelum terjadinya kejang. Ya, kalau nama orang sini mungkin Ayan kali ya, nama awamnya. Ayan-ayan. Cuman di sini karena bentuk kejangnya itu utama adalah tangan kanannya kaku dan wajahnya itu terlihat ke kanan. Kalau Kak tuh milihnya jawab lobus frontalis ya, karena gangguan itu adalah gangguan motoriknya. Gangguannya di gangguan motoriknya. Gangguan motorik letaknya di lobus frontalis. Ada pertanyaan yang ini? Nomor 36.
Kalau nggak ada itu lanjut ya. Soal nomor 37. Laki-laki usia 60 tahun, keluhan tungkai tidak bisa diangkat, disertai dengan gangguan kencing. Pasien sedang dalam kemoterapi 3 bulan ini, dan pemeriksaan ditemukan gangguan umbilikus ke bawah dalam hal raba, nyeri, suhu, dan tekanan. Di manakah lokasi nyeri? Nah, kalau yang terganggu ini adalah raba, nyeri, suhu, dan tekanan, itu sebenarnya spinotalamikus dua-duanya terganggu. Spinotalamikus. Nah, jadi jaras spinotalamikus itu ada dua, ada jaras lateral sama jaras ventral. Jaras lateral itu membawa impuls yang membawa apa namanya? Rangsangan, nyeri, dan suhu. Tuh. Kalau yang ventral atau yang anterior itu membawa rangsangan raba dan tekanan. Jadi ini jawabannya dua nih. Kecuali kalau dia bilang nyeri dan suhu aja, berarti jawabannya spinotalamikus lateral. Atau kalau dia bilang raba dan tekan aja, berarti spinotalamikus ventral. Nah, ini enggak ada jawabannya. Hmm. Jadi, spinotalamikus itu ada anterior atau ventral sama lateral. Hmm. Ya. 38. Apa tujuan evaluasi neurorehabilitasi? Tujuan evaluasi neurorehabilitasi itu adalah untuk mengembalikan potensi yang dimiliki oleh pasien atau meningkatkan kualitas hidup pasien dengan cara mengurangi handaya atau disabilitas yang diderita pasien gitu ya. Terus soal ini kan nggak ada optionnya ya. Kita lanjut aja soal nomor 39. Anak laki-laki usia ini yang kita diskusi dengan abses cerebri tadi ya. Abses cerebri. Kalau suatu infeksi, kita tidak boleh melakukan fungsi lumbal LCS. Tidak boleh kita lakukan fungsi lumbal. Gimana ya? Bentar. TIK yang meningkat maksudnya. Kalau terjadi peningkatan TIK, ini anaknya TIK kan. Dia ada muntah kan. Kenapa nggak gerak? Sakit kepala sakit barat, demam dengan. Nah, jadi kalau misalnya dia lagi ada meningkat nih TIK-nya, turunin dulu TIK-nya. Bisa kita pakai mentol nuruninnya, atau kita pakai obat-obatan diuretik. Nah, baru boleh kita lakukan LCS, bukannya. Maksud tadi kakak bilang infeksi ya. Kalau infeksi ya pastilah kita lakukan misalnya LCS kan. Cuman kalau misalnya dia lagi dalam peningkatan TIK-nya lagi meningkat, nggak boleh dulu dilakukan fungsi lumbal. Nah, ini anaknya lagi muntah gitu kan. Ini kan salah satu tanda peningkatan TIK. Jadi nggak boleh dulu kita fungsi-fungsi. Dia berisiko herniasi kalau misalnya kita fungsi pada saat TIK-nya meningkat. Nah, jadi kalau sekarang pada saat TIK meningkat, ini apa yang bisa kita lakukan dulu? Kita lakukan pemeriksaan MRI. Kalau nggak ada MRI, kita lakukan pemeriksaan CT scan ya. Jadi kalau nggak ada MRI, CT scan. Kalau nggak ada CT scan, sadar aja lagi gitu. Ya. Kalau dampak peningkatan TIK tidak boleh di lembar puncture. Lanjut, soal nomor 40. Nih, soal yang sama lagi ya, Pak Tono datang ke puskesmas, lupa nama orang, tapi kegiatan sehari-hari masih bisa dilakukan dan dia masih bisa berkendara. Ini adalah forgetfulness. Aman. Soal nomor 41.
Seorang pasien perempuan usia 29 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan kebas dan kesemutan pada jari tangan kanannya. Salah satu ya, unilateral. Unilateral. Kebas dan kesemutan pada jempol, jari telunjuk, dan jari tengah, which is itu adalah daerah si nervus medianus. Nah, daerah dari nervus medianus. Kalau yang terganggu nervus medianus itu namanya carpal tunnel syndrome. Ya, ini carpal tunnel syndrome ya. Jadi pemeriksaannya apa yang paling dilakukan? Pemeriksaan Valen test sama Tinel test. Oke, soal terakhir. Itu soal terakhir tadi ya? Nggak ada soal gitu. Di sini ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kak, kenapa kok boleh dapat kasus stroke, Kak? Padahal kan sampai ke infeksi. Apa yang Kak produknya, Kak? Biasanya TRM sama hormon ini namanya sebagai infeksi ya kan, Kak? Boleh tolong jelaskan praktek pneumonik masing-masing jenis, Kak? Terima kasih banyak, Kak. Oke. Banyak pertanyaannya. Ya. Kak, kenapa Kak Kukuduk dapat positif pada kasus stroke, Kak? Padahal kan nggak sampai ke infeksi. Jadi kalau pada kasus stroke, itulah khasnya ya. Stroke apa yang Kak Kukuduk? Stroke yang PSA tadi. Cuman PSA aja. Satu-satunya. Ya. PSA nama lainnya apa? SAH. Ya, pada SAH aja kita bisa ketemu Kak Kukuduk. Nah, bisa jadi ini hipotesis kakak aja ya, berkaitan lah dengan posisi itunya, posisi perdarahannya, karena posisi perdarahannya itu di ruang subarachnoid sini, jadi dia mengganggu dua selaput di atas nih, dia mengganggu dura mater, dia mengganggu subarachnoid juga, sehingga bisa muncul suatu kaku kuduk. Tapi di sini inti permasalahannya tuh bukan itu ya, bukan infeksinya, ya, karena lokasi perdarahannya itu di subarachnoid. Nah, karena dia menyebabkan traksi dan tarikan juga ke dura mater dan si pia mater. Terus, apa lagi? Jenis stroke apa yang Kak kuduknya, Kak? PSA aja ya, PSA saja. Perdarahan subarachnoid saja. Ya, biasanya TRM sama kukuduk ini hubungannya sama infeksi dan di SSP kan ya, Kak? Ya, infeksi di meningennya. Meningen itu kan tadi ada apa? Ada dura mater, ada arachnoid, sama ada pia mater. Nah, infeksi di sana baru bisa muncul kaku kuduk kalau konteksnya infeksi. Ya, tapi kalau misalnya di konteks stroke, kaku kuduk cuma muncul di perdarahan subarachnoid. Boleh tolong jelaskan patok mnemonik masing-masing tadi, Kak? Lagi ya. Kita bagi dua dulu. Stroke itu dia ada stroke iskemik sama ada stroke perdarahan. Kalau dia stroke iskemik, stroke perdarahan deh. Kalau dia stroke perdarahan, dia pencast kasnya, terus ada nyeri kepala. Itu dia akut. Kalau iskemik, itu dia ada pelo, bicara pelo. Cuman bicara pelo nih, maksudnya nggak bisa juga dibilang nih, oh bicara pelo cuma ada iskemik aja, enggak. Tapi kalau di soal, kalau dia bilang mau bilangnya itu adalah iskemik, ya dia bilangnya bicara pelo. Terus nggak ada riwayat hipertensi, bisa jadi nggak ada hipertensi, bisa jadi ada, bisa juga. Tapi kalau perdarahan, pasti dia dibilang ada riwayat hipertensinya. Selalu dibilang ada riwayat hipertensi. Itu iskemiknya apa lagi? Ya, iskemik ini dia kadang nggak akut. Kalau ini kan akut perdarahan. Kadang dia nggak akut, nggak mendadak, tidak mendadak. Oke. Terus ini riwayat ya, riwayat HT. Bisa ada, bisa enggak kalau ini. Kalau di sini pasti ada. Terus iskemik ini
ya itu aja lah, iskemik itu aja lah, cukup ada kita tahu ya, iskemik. Nanti sebenarnya ada trombosis sama emboli. Nah, trombosis sama emboli. Emboli ini biasanya pada saat beraktivitas munculnya. Jadi keluhan dia tuh muncul stroke itu pada saat dia beraktivitas. Kalau trombos itu pada saat dia bentar, balik. Kalau trombos biasanya munculnya pada saat dia beraktivitas. Kalau emboli biasanya pada istirahat. Biasa istirahat ya. Tuh. Terus perdarahan pada stroke ini konteksnya stroke ya. Konteksnya stroke. Ada perdarahan subarachnoid sama ada perdarahan intracerebral. Ya, ada PSA sama ada PIS. Kalau PSA pasnya apakah? Itu tadi yang Kak jelaskan, TRM-nya positif. Kalau PIS apakah? Itu tensinya, tekanan darah sistolnya bisa di atas 200. Itu sih ya yang bisa aku simpulkan. Oke, lanjut. Yang tanya Kak, afasia motorik transkortikal itu seperti apa? Apa juga berulang-ulang seperti afasia sensorik transkortikal, Kak? Terima kasih, Kak. Ya, sama. Fikri ya. Afasia. Afasia. Kalau misalnya gini nih, kalau afasia kita langsung bahas transkortikal aja ya. Transkortikal. Afasia transkortikal itu dia masih bisa mengulang kata si pemeriksa. Nih, misalnya pertama Kak mau jelaskan afasia transkortikal motorik. Nanti ya satu-satu Kak jawabnya. Afasia transkortikal motorik berarti masalahnya di mana? Di Broca. Kalau masalahnya di Broca, pasiennya tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Cuman di sini karena konteksnya adalah transkortikal, ingat lagi ke atas, syarat transkortikal adalah pasien bisa mengulang kata si pemeriksa. Jadi ibaratnya kayak gini nih, pemeriksanya A. Pemeriksa itu bilang, ini warna apa? Kan? Kalau orang normal jawabnya kayak mana? Ini warna apa? Putih, Kak, gitu kan. Itu orang normal. Tapi kalau orang afasia transkortikal motorik, dia bakal bilang, ini warna apa? Titik. Nggak ngomong lagi dia, titik. Titik dia ngomong. Ya. Nah, terus afasia transkortikal sensorik. Berarti di sini yang masalah adalah Wernicke-nya. Berarti dia nggak ngerti, cuman dia nggak ngerti, bisa mengeluarkan kata-kata. Apa contohnya? Nih, pemeriksanya nanya, ini warna apa? Dia jawab, ini warna apa, lelela, tralala, trilili. Pokoknya dia masih ngomong habis itu. Nah, itu cuman apa yang dia omongin setelah ini itu nggak ada lagi artinya, nggak ada meaningnya lagi. Nah, itu adalah afasia transkortikal sensorik ya, masalah Wernicke-nya. Ya, aman ya ini tuh ya. Lanjut. Kak, tadi nomor 30, 31, 32. Oke, lanjut. 30. Ini udah aman belum? Afasia. Fikri. Oke ya. Oke. Nomor 30. 30.
30A. Ya, ini soal gampang nih. Fase fisiologis tidur terbagi menjadi 4 fase. Fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Nah, fase 1 tuh adalah REM 1, fase 2 REM 2, fase 3 REM 3, fase 4, kok REM sih? Non-REM, NREM. Fase 1, fase N. Terusin aja deh. Dia itu ada 4 fase. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Fase 1, non-REM 1, non-REM 2, non-REM 3, fase REM. Ya. Oke, buka lagi apanya, modul bed class-nya. Minggu 4 kalau nggak salah ya. Minggu 5. Ya, jadi ada 4 fase. Terus soal nomor 31, jawabannya C, melatonin. Nomor 32, jawabannya kakak E. Tadi ini kakak bahasnya ini, nomor 32 itu, sebenarnya PONS, mau jawab PONS betul juga, cuman di KP. Yang dibahas pertama kali itu adalah hipotalamus. Jadi kalau lebih safe mungkin jawabnya hipotalamus ya. Nomor 34, nah ini ya, yang kita ragu tadi kalau nggak salah. Kalau nomor 34 kan tidak ada penurunan kesadaran, kenapa jawabnya PIS bukannya iskemik kalau PIS itu mau muntah. Oke. 34 itu apa nih? 34 trauma ya, bukan stroke. Fikri nomor berapa? Fikri. Nomor di itu kakak beda. Nomor di PPDK 33. Ya, ini tadi ya. 33 penuh kesadaran, kenapa jawabannya PIS kak? Bukannya iskemik kalau PIS itu ada mau muntah. Terima kasih kak. Laki-laki berusia 50 tahun yang lalu kebetulan nama anggota gerak kanan kondisi tiba-tiba saat pasien bertemu dengan anaknya. Nah, ini ya, ini walaupun dia nggak bilang ada nyeri kepala, tadi nggak bilang apa, PIS tuh kasnya dia tensi di atas 230. Kalau pasien iskemik, kalau dia stroke iskemik, nggak bakal tensi di atas 230. Ya itu ya Fikri. Kadang itu namanya kedokteran itu kadang butuh analisis kita lagi ya. Nah, kalau dia kakak bilang kalau misalnya menurut algoritma stroke Gajah Mada, memang kita stick to the rules bahwa kalau pendarahan stroke hemoragik itu harus ada nyeri kepala, ada pengkes, sama ada Babinski positif. Nah, di sini dia nggak ada nyeri kepala, dia nggak ada penkes, sama nggak ada Babinski juga. Cuman di sini kenapa kita kakak masih mikirnya adalah pendarahan, tadi akut tiba-tiba banget kan nih, lagi bertengkar sama anaknya 1 jam, habis itu terjadi kelemahan anggota gerak. Terus juga dari tensinya di atas 200. Makanya tadi kakak bilang nomor 33 ini, kalau kakak sebenarnya nggak setuju dibilang perdarahan intracerebral. Kakak lebih setuju dibilang dia adalah hipertensi emergensi ya, karena hipertensinya terjadi gangguan di organ targetnya gitu ya. Cuman kalau dari option ini, kalau menurut kakak lebih tepatnya kita jawabnya adalah perdarahan intracerebral. Kalau kita jawab stroke iskemik dan trombosis, itu jarang yang di atas 200 tensi pasiennya. Ya, tuh. Kalau subarachnoid harus ada TRM, ini TRM-nya positif negatif. Kalau hipertensi ensefalopati dia harus nggak sadar. Kalau ensefalopati itu dia pasti nggak sadar ya. Oke. Nah, masih ada lagi pertanyaan? Oke, sama-sama Fikri. Nomor terakhir, Kak. Nah, nomor terakhir. Nomor terakhir, 41. Nomor terakhirnya mana? Nomor 41 kakak terakhirnya nih. Basisnya CTS. Atau ada lagi soal-soal yang diragukan ya, Dek kan mungkin ada bahas soal-soal angkatan yang lain. Kalau ada ragu, kirim aja ke grup ya, Dek. Mari kita aktifkan grup tuh lagi. Nggak diam-diam aja di grup tuh. Kita diskusi di grup. Kalau ada pertanyaan kita diskusi di grup. Drop aja pertanyaannya ke grup. Kita jawab di situ ya.
Untuk yang pertanyaan di sini sekarang masih ada yang ragu nggak? Tadi Zaki, Fikri, Ading, Viola, Afifah, Fadelia, Dinda, Fayaza, Agustia, ada yang mau ditanyakan? Mutia, Sadin, Isa, Ais, Iqbal. Oke, nggak ada ya. Oke lah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kakak tutup pembahasan kita pada hari ini, karena bentar lagi mau azan zuhur juga. Oke, terima kasih atas partisipasinya adik-adik semuanya. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ujiannya, semoga sukses. Recording